Situasi di atas USS Abraham Lincoln pasca ledakan berubah menjadi gambaran yang jauh dari kesan mesin perang sempurna yang selama ini ditampilkan ke publik. Dalam hitungan menit setelah hantaman rudal, alarm darurat meraung tanpa henti, diiringi pergerakan panik para awak kapal yang berusaha mengendalikan api dan mengevakuasi korban. Beberapa laporan internal yang bocor menyebutkan adanya kerusakan serius pada salah satu bagian dek penerbangan, area vital yang biasanya digunakan untuk lepas landas dan pendaratan jet tempur. Sistem komunikasi sempat terganggu, membuat koordinasi antar unit menjadi kacau di detik-detik awal yang krusial. Tim pemadam kebakaran internal kapal langsung dikerahkan, berjuang melawan kobaran api yang terus membesar akibat bahan bakar penerbangan yang ikut tersambar ledakan. Sementara itu, helikopter evakuasi dari kapal pengawal mulai diterbangkan untuk membantu memindahkan korban luka ke fasilitas medis terdekat. Namun, di tengah semua upaya itu, satu hal yang tak bisa disembunyikan adalah kepanikan. Katanya latihan darurat tiap minggu, tapi pas kejadian beneran, semua orang jadi aktor improvisasi. Bedanya ini bukan film dan gak ada yang teriak cut. Sejumlah analis menyebut bahwa serangan ini kemungkinan besar dirancang dengan presisi tinggi memanfaatkan celah dalam sistem pertahanan berlapis kapal induk. Rudal jelajah yang digunakan diduga terbang rendah, menghindari radar hingga detik terakhir sebelum menghantam target. Jika dugaan ini benar, maka serangan tersebut bukan sekedar keberuntungan, melainkan hasil dari perencanaan matang dan pengintaian yang panjang. Di sisi lain, Pentagon mulai bergerak cepat untuk mengendalikan narasi. Pernyataan resmi yang dirilis cenderung berhati-hati, menyebut bahwa kapal masih operasional dan situasi dalam kendali. Namun, tidak ada rincian jelas mengenai tingkat kerusakan sebenarnya. Kalimat "dalam kendali" di dunia militer itu fleksibel. Kadang artinya aman, kadang artinya kami juga lagi panik tapi nggak mau kelihatan. Sementara itu, kapal-kapal pengawal di sekitar USS Abraham Lincoln meningkatkan status siaga. Sistem pertahanan udara diaktifkan penuh, mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan. Langit di atas armada berubah menjadi zona waspada tinggi dengan jet tempur yang terus berpatroli tanpa henti. Di daratan, reaksi mulai bermunculan. Sekutu Amerika menyatakan keprihatinan, sementara pihak-pihak yang selama ini berseberangan justru melihat insiden ini sebagai sinyal bahwa dominasi militer Amerika tidak lagi mutlak. Beberapa analis bahkan menyebut ini sebagai momen retak pertama dalam citra superioritas Angkatan Laut AS di era modern. Selama ini kapal induk dianggap simbol jangan macem-macem. Sekarang malah jadi bukti kalau ya ternyata bisa juga dimacem-macemin. Meski belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban, sumber tidak resmi menyebut adanya korban luka dalam jumlah signifikan, bahkan kemungkinan korban jiwa. Informasi ini masih simpang siur, namun cukup untuk meningkatkan tekanan publik terhadap pemerintah Amerika. Di tengah semua ketidakpastian ini, satu hal mulai terlihat jelas. Serangan ini bukan hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga tentang pukulan terhadap kepercayaan diri militer terbesar di dunia. Dan jika benar ini adalah awal dari rangkaian serangan yang lebih besar, maka yang terjadi di atas geledak USS Abraham Lincoln mungkin hanya pembuka dari babak yang jauh lebih berbahaya. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali mencapai titik didih setelah laporan mengejutkan muncul pada dini hari waktu setempat. Sebuah kapal induk milik Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln, dikabarkan mengalami serangan langsung dari rudal jelajah yang diluncurkan oleh militer Iran. Insiden ini disebut-sebut sebagai salah satu eskalasi paling berani dalam konflik terbuka yang selama ini hanya dimainkan lewat proksi dan perang bayangan. Menurut sumber militer regional, serangan terjadi di perairan strategis yang selama ini menjadi jalur patroli utama armada Amerika. Radar pertahanan dilaporkan sempat mendeteksi objek berkecepatan tinggi beberapa detik sebelum dampak terjadi. Namun, dalam waktu yang terlalu singkat untuk respons maksimal, satu rudal disebut berhasil menembus lapisan pertahanan berlapis kapal induk tersebut. Ledakan besar pun tak terhindarkan. Saksi dari kapal pengawal menyebutkan bahwa dentuman terdengar
terdengar hingga beberapa kilometer, disusul kobaran api di salah satu sisi dek kapal. Asap hitam pekat membumbung tinggi, menciptakan pemandangan yang kontras dengan citra tak tersentuh yang selama ini melekat pada kapal induk kebanggaan Amerika tersebut. Kapal yang katanya benteng tak tertembus itu akhirnya bolong juga. Ternyata bukan benteng, lebih ke kaleng mahal dengan wifi militer. Pihak Pentagon hingga kini belum memberikan keterangan rinci terkait tingkat kerusakan maupun korban jiwa. Namun sejumlah analis militer menyebut bahwa jika benar rudal tersebut berhasil menghantam langsung, maka ini menjadi preseden berbahaya dalam sejarah dominasi angkatan laut modern. Di sisi lain, media yang berafiliasi dengan Iran dengan cepat mengklaim keberhasilan operasi tersebut. Mereka menyebut serangan ini sebagai balasan strategis atas berbagai tekanan dan operasi militer yang dilakukan Amerika di kawasan. Bahkan beberapa saluran propaganda menggambarkan momen tersebut sebagai titik balik kekuatan laut dunia. Selama ini kapal induk dipamerkan seperti raja laut, tapi sekali kena rudal langsung berubah jadi konten breaking news. Ironisnya, bukan yang mereka inginkan. Meski begitu, para pengamat memperingatkan bahwa klaim dan fakta di lapangan seringkali memiliki jarak yang cukup jauh, terutama dalam situasi konflik yang syarat kepentingan informasi. Kabut perang bukan hanya terjadi di medan pertempuran, tetapi juga dalam narasi yang disebarkan ke publik global. Yang jelas, satu hal tidak bisa dibantah. Insiden ini telah mengguncangkan keseimbangan psikologis kekuatan militer dunia. Armada yang selama ini dianggap simbol dominasi global, kini dipaksa menghadapi kenyataan baru bahwa bahkan sistem pertahanan paling canggih sekalipun tidak sepenuhnya kebal. Dan di tengah semua itu, dunia hanya bisa menyaksikan, menunggu, dan bertanya, apakah ini awal dari konflik yang lebih besar? Atau sekedar peringatan keras yang terlalu mahal untuk diabaikan? Beberapa jam setelah insiden tersebut, pihak Iran akhirnya angkat bicara. Melalui siaran resmi televisi nasional dan pernyataan dari pejabat militer tinggi, mereka mengklaim bahwa serangan terhadap USS Abraham Lincoln adalah bagian dari operasi balasan terukur atas berbagai tekanan dan aksi militer Amerika di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut bahwa rudal jelajah yang digunakan adalah hasil pengembangan dalam negeri dengan teknologi yang mampu menembus sistem pertahanan modern. Mereka bahkan secara terbuka menyatakan bahwa target telah berhasil dilumpuhkan secara efektif, meskipun tanpa menyertakan bukti visual yang dapat diverifikasi secara independen. Kalau kata mereka terukur, mungkin maksudnya diukur pakai penggaris, soalnya hasilnya pas banget kena kapal induk. Pernyataan ini langsung memicu reaksi berantai di panggung internasional. Amerika Serikat melalui juru bicara militernya kembali menegaskan bahwa kapal masih dalam kondisi operasional dan menolak klaim Iran sebagai berlebihan dan tidak berdasar. Namun, perbedaan narasi ini justru mempertebal kabut informasi yang menyelimuti insiden tersebut. Di sisi lain, negara-negara sekutu Amerika mulai menunjukkan kekhawatiran serius. Beberapa di antaranya bahkan meningkatkan kesiapsiagaan militer, khawatir bahwa insiden ini dapat berkembang menjadi konflik terbuka berskala besar. Kawasan Timur Tengah yang selama ini sudah panas, kini seperti dituang bensin tambahan. Biasanya kalau situasi udah panas, orang nyari air. Ini malah ada yang nambah bensin. Logika geopolitik memang kadang beda server. Sementara itu, analis militer global mulai membedah kemungkinan dampak jangka panjang dari serangan ini. Jika benar Iran mampu menembus sistem pertahanan kapal induk AS, maka hal ini bisa mengubah peta kekuatan laut dunia secara signifikan. Selama puluhan tahun, kapal induk dianggap sebagai simbol supremasi militer, alat proyeksi kekuatan yang hampir tak tersentuh. Namun kini, asumsi tersebut mulai dipertanyakan. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa era kapal induk tak terkalahkan mungkin telah memasuki fase senja. Dulu, kapal induk itu kayak bos terakhir di game. Sekarang ternyata bisa kena critical hit juga. Tinggal nunggu siapa yang tekan tombol combo berikutnya. Di media sosial dan berbagai platform digital, perdebatan semakin liar. Ada yang percaya pada klaim Iran, ada pula yang sepenuhnya mendukung pernyataan Amerika. Di tengah arus informasi yang saling bertabrakan, kebenaran menjadi semakin sulit dipastikan.
Namun satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan pertarungan narasi yang sama sengitnya dengan potensi konflik di lapangan. Di balik layar, laporan intelijen menyebutkan adanya peningkatan aktivitas militer di beberapa titik strategis, pergerakan kapal perang, peningkatan patroli udara, hingga sistem pertahanan yang diaktifkan penuh menjadi indikasi bahwa semua pihak kini bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan besar mulai muncul. Apakah serangan ini adalah pesan atau justru pemicu perang yang lebih luas? Di balik pernyataan resmi yang terdengar tenang dan terukur, mesin perang Amerika Serikat mulai bergerak dalam senyap. Armada tambahan dilaporkan mulai dikerahkan ke kawasan, sementara pangkalan militer di berbagai titik strategis meningkatkan status siaga ke level tertinggi. USS Abraham Lincoln mungkin masih dinyatakan operasional, tetapi insiden yang terjadi telah mengubah kalkulasi di ruang-ruang komando. Bukan hanya soal kerusakan fisik, melainkan juga soal kredibilitas dan pesan yang kini dipertaruhkan di mata dunia. Di Washington, diskusi internal berlangsung intens. Opsi-opsi militer mulai dipetakan, dari serangan balasan terbatas hingga operasi yang lebih luas. Namun setiap langkah yang diambil membawa resiko eskalasi yang sulit dikendalikan. Ini ibarat main catur, tapi semua bidaknya pegang korek api. Sekali salah langkah, papan catur bisa sekalian kebakar. Sementara itu, Iran juga tidak tinggal diam. Laporan intelijen menunjukkan peningkatan aktivitas sistem pertahanan udara dan kesiapan pasukan di sejumlah fasilitas penting. Beberapa pangkalan militer bahkan dilaporkan mulai dikosongkan sebagian, mengantisipasi kemungkinan serangan balasan. Dalam situasi seperti ini, kedua pihak seolah berada dalam posisi yang sama berbahayanya, siap menyerang, tapi juga siap diserang. Negara-negara lain pun ikut terseret dalam pusaran ketegangan. Jalur pelayaran internasional mulai diawasi ketat, harga minyak global bergejolak, dan pasar keuangan menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Dunia bukan hanya menonton, dunia ikut merasakan dampaknya. Kalau harga minyak naik terus, nanti yang paling kena bukan cuma negara, tapi dompet rakyat yang udah tipis sejak awal. Di forum internasional, seruan untuk menahan diri mulai bermunculan. Namun seperti yang sering terjadi dalam konflik besar, seruan tersebut terdengar lebih seperti formalitas daripada solusi nyata. Karena di balik diplomasi, keputusan sebenarnya seringkali ditentukan oleh kalkulasi kekuatan. Beberapa analis memperingatkan bahwa serangan terhadap USS Abraham Lincoln telah melewati garis yang selama ini dijaga dengan hati-hati. Jika Amerika memutuskan untuk membalas secara langsung, maka ini bisa menjadi awal dari konfrontasi terbuka antara dua kekuatan besar. Dan jika itu terjadi, dampaknya tidak akan terbatas pada satu kawasan saja. Masalahnya kalau dua pemain besar mulai serius, yang jadi korban biasanya bukan mereka doang, tapi semua yang ada di arena. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, publik global hanya bisa menunggu. Tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan arah, hanya spekulasi yang terus berkembang dari menit ke menit. Namun satu hal mulai terasa semakin nyata. Dunia sedang berdiri di tepi jurang konflik yang lebih besar. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah akan ada balasan, melainkan kapan, di mana, dan seberapa besar dampaknya.